Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ade Sutrimo dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas FKKMK UGM. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa akan belajar skills teknik komunikasi terapeutik. Mahasiswa akan belajar bagaimana keterampilan komunikasi terapeutik dengan intervensi NIC Admission Care pada pasien baru. Tujuannya, mahasiswa diharapkan dapat belajar bagaimana tahap pra-interaksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi serta dokumentasi dengan prinsip komunikasi terapeutik yang efektif. Saya telah membaca rekam medis klien, seorang laki-laki 21 tahun dengan keluhan demam tinggi dan membutuhkan pengkajian keperawatan. Saya menyadari perasaan khawatir, fantasi, dan ketakutan diri saya, namun saya telah mengatasinya. Saya telah merencanakan pertemuan dengan klien dan siap untuk bertemu dengan klien. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, izin saya cuci tangan dulu ya. Saya boleh duduk, Mas? Ya, silakan. Oke, perkenalkan Mas, saya Nurse Ade yang bertugas di ruang rawat ini. Saya bekerja di Cipagi sekarang jam 7 sampai nanti jam 14. Mas, namanya siapa? Suryo, Suryo, boleh tahu tanggal lahirnya? 17 Agustus 2004. Oke, bisa saya cek gelangnya ya untuk klarifikasi identitas. Oke, baik, sesuai ya, Mas Suryo, tahun 1994 ya kelahirannya. 2004. Oh, 2004, Ya. betul. Oke, Mas Suryo, bagaimana kabarnya sekarang? Ini agak pusing ya, Kondisi. sama demam tinggi kemarin. Oke, baik. Nah, itu yang akan kita kaji ya, periksa lebih lanjut. Nah, saat ini saya akan melakukan pengkajian ke Mas Suryo supaya tahu riwayat penyakit yang sekarang, riwayat penyakit yang sebelumnya, lalu apakah ada alergi maupun obat yang sekarang sudah dikonsumsi. Seperti itu. Jadi, Mas, jangan khawatir, semua data yang disampaikan adalah hanya untuk proses pengobatan. Jadi, Mas Suryo bisa menceritakan secara bebas, gitu ya, Mas? Iya. Ya, saya sudah menutup tirai pintu untuk menjaga privasi Mas Suryo. Apakah sebelum kita mulai ada yang ditanyakan atau dikeluhkan selain demam tadi? Lemas, agak Lemes ya? Iya. Oke. Nah, lemes sama pusingnya sama demam itu tadi ya? Iya. Dari kapan, Mas? Udah 2 hari. 2 hari ini? Iya. Oke. Nah, selama 2 hari ini sudahkah pernah minum obat atau cara-cara lain yang dipakai supaya menurunkan rasa demamnya dan pusing? Iya, kemarin waktu demam saya minum paracetamol gitu, tapi pertama-tama emang reda panasnya, tapi habis itu tinggi lagi. Oke, jadi hanya sementara ya efeknya ya. Iya. Tadi udah diukur suhunya berapa, Mas? Suhunya 39. 39, sudah minum obat ya, pasti tinggi. Baik, nanti dengan data ini kita bisa kolaborasikan ya, Mas, untuk penurun panasnya bisa dengan kolaborasi dokter, misalnya obat penurun panas yang jenis lain dan sebagainya. Dari keperawatan kita bisa bantu misalnya dengan kompres atau buat kegiatan yang lainnya. Itu ya, Mas? Iya. Nah, selain yang sekarang, sebelumnya pernah nggak ada riwayat di opnam atau misalnya masuk rumah sakit? Dulu sempat kecelakaan, fraktur di tangan kanan, jadi dioperasi. Patah ya di tangan Iya. kanan. Jadi ada riwayat operasi. Sekitar tahun berapa, Mas? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Iya. Kalau sekarang masih ada kerasa sakit atau ngilu seperti itu? Kadang-kadang waktu aktivitas berat aja kerasa. Iya. Oke, berarti kalau sekarang ada yang dirasain nggak, nyeri atau yang lain? Untuk sekarang tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Oke, selain tadi minum obat paracetamol, ada nggak minum obat rutin yang biasa diminum sama Mas Suryo? Paling biasanya kalau badan saya agak kurang enak gitu, saya minum vitamin C. Oh, vitamin C. Iya. Oke, tahu berapa yang diminum dosisnya? Itu cuma paling satu ini aja sih, 1 pil gitu. 1 pil Iya. ya? Nggak dibaca nggak Enggak, berapa miligram? enggak. Ya. Ya, nanti kalau minum vitamin C ya, Mas, bisa dibaca dosisnya supaya tidak berlebihan minum obatnya. Oh, iya. Ya. Gitu.
Selain vitamin, ada minum obat rutin, misalnya obat buat nurunin tensi, atau misalnya obat-obat lain buat nyeri, misalnya dari yang operasi dulu gitu. Kalau yang nyeri cuma dulu waktu habis operasi itu Pas aja, operasi habis aja. itu obatnya habis cukup gitu. Oke, baik. Berarti sudah tidak konsumsi lagi ya. Ya, Oke, selanjutnya kalau untuk alergi Mas, pernah nggak ngerasa alergi? beberapa kali pernah kayak timbul gitu, misal ada debu gitu. Oh, alerginya Jadi terhadap debu. iya, kalau ada debu saya batuk-batuk gitu. Batuk-batuk. Iya, Terus setelah batuk-batuk yang dirasain apa? biasa Apakah kadang sesak juga gitu, agak sampai sesek? sesak. Iya, Oke, baik. Selain debu, apakah ada alergi obat atau misalnya makanan atau yang lainnya? tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik Mas Suryo. Jadi untuk pengkajian pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Mas Suryo tadi mengalami kondisi yang demam tinggi ya. Iya. Sejak 2 hari yang lalu sudah pernah minum obat paracetamol, tapi efeknya baru sementara. Dan ada riwayat sakit sebelumnya, yaitu operasi di tangan kanan. Sudah tidak ada keluhan lagi ya. Kalau untuk obatnya hanya minum multivitamin, vitamin C ya. Iya. Ya, dan yang terakhir ada alergi, hanya di alergi debu, tapi efeknya agak lumayan ya Mas, ada seseknya, batuk-batuk juga. Begitu. Selain itu ada lagi yang dirasakan yang mungkin belum disampaikan tadi Mas? Sudah semua sih. Sudah tidak ada. Iya. Nah, setelah tadi kita lakukan pengajian, apa yang dirasakan Mas Surya? Rasanya lebih lega aja, Lebih bisa cerita yang dirasain gitu. Oke. Kalau sekarang posisinya udah nyaman? Nyaman. Oke, baik. Kalau sudah nyaman, nanti untuk tadi ya, demam yang tinggi kita coba kolaborasikan, apakah akan mengganti obatnya, dan kita juga, Mas mau dikompres misalnya? Boleh. Boleh. Ya. Oke, nanti kami siapkan untuk kompres pada setelah ini ya Mas. Saya izin pamit dulu. Ya, terima kasih banyak Mas Suryo sudah bekerja sama dengan baik, sudah bisa menjawab, dan semoga kondisi Mas Suryo semakin membaik di rumah sakit ini. Amin, amin. Gitu ya Mas, saya Ya. izin pamit undur dulu. Terima kasih Mas. Selamat Terima siang kasih ya. Mas. Ya. Oke, saya mendokumentasikan hasil pengkajian pasien. Pasien mengalami demam tinggi sejak 2 hari, disertai dengan pusing. Pasien sudah minum obat paracetamol dengan perbaikan sementara, memiliki riwayat opname di rumah sakit dengan riwayat operasi di tangan kanan, dan memiliki alergi debu, merasa sesak dan bersin-bersin. Demikianlah tadi keterampilan skill teknik komunikasi terapeutik pada pasien baru dengan NIC Admission Care. Harapannya mahasiswa tetap belajar melatih keterampilannya karena dengan komunikasi terapeutik ini perawatan klien bisa lebih optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.